Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Jadi kita bisa menerima pelajaran hari ini, yaitu di mata kuliah Statistik Pendidikan. Pada hari ini kita masuk pada pembahasan analisis regresi sederhana dan berganda. Jadi regresi itu adalah suatu alat ukur juga yang digunakan untuk mengukur ada atau tidak adanya korelasi antara variabelnya. Nah, istilah regresi itu sendiri adalah ramalan atau taksiran. Jadi apa sih persamaan regresi? Nah, persamaan regresi itu ialah yang digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada data diagram pencar. Itulah dia persamaan regresi. Untuk mendapatkan atau menempatkan garis regresi tadi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat terkecil. Jadi terbentuklah sebuah persamaan regresi, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX, di mana Y aksen ini adalah nilai estimate variabel terikat, kemudian A itu adalah titik potong garis regresi pada sumbu Y, sedangkan B adalah gradien garis regresi, yaitu perubahan nilai estimate Y aksen per satuan perubahan nilai X. Nah, si X sendiri itu adalah nilai variabel bebas. Nilai dari si A dan si B tadi pada persamaan regresi dapat dihitung dengan rumus B itu sama dengan sigma dari X kali Y per sigma dari X dikuadratkan, di mana B itu sama dengan N dikali sigma X I Y I dikurang sigma X I dikali sigma Y I per N dikali sigma X I dikuadratkan dikurang sigma X I kuadrat. Sementara nilai A itu didapat dari Y bar dikurang B kali X bar. Oke, biar lebih jelas kita coba untuk masuk ke dalam sebuah contoh ya, supaya tidak bingung dengan rumus-rumus itu. Maka di sini ada contoh, Ibu ambil ada 8 karyawan, di mana 8 karyawan ini bisa menghasilkan atau memproduksi sebuah produk itu berdasarkan dari tingkat kecerdasannya. Jadi ini datanya dari ke-8 karyawan tersebut. Ini hasil produksinya dan ini skor tes kecerdasannya. Nah, ini dia Ibu buat dengan membuat tabel perhitungan untuk membantu pencarian hitungannya, di mana hasil produksinya itu adalah si Y, kemudian skor tesnya itu adalah si X. Nah, kita di sini membutuhkan Y, X, kemudian X kali Y, kemudian X kuadrat, kemudian Y kuadrat. Nah, si Y kecil ini kita dapat dari hasil Y dikurang Y bar. Sementara Y bar ini, Y bar masih ingat ya Bu? Y bar itu adalah rata-rata dari si Y. Jadi jumlahkan dulu semuanya, kemudian dibagi banyaknya data, itu adalah si Y bar. Begitu juga dengan si nilai X, yaitu X dikurang X bar. Nah, untuk selebihnya ini tinggal dikalikan ya. Oke, ternyata dapat Y barnya tadi adalah 37 dan X barnya tadi adalah 7. Jadi untuk mencari nilai Y kecilnya tinggal dikurangkan tadi kan Y dikurang Y bar. Nah, yang pertama tadi Y-nya itu bernilai 30 ya kan, maka 30 dikurang 37, maka hasil si Y nya
min 7, dan begitu seterusnya. Setelah dapat ini semua tadi, maka kita carilah nilai A dan B tadi. Nah, nilai si B setelah dicari dari tabel itu, ternyata sigma dari X kali Y per sigma X kuadrat itu didapat 5,138. Jadi kita bulatkan menjadi 5,14. Nah, kemudian nilai A adalah tadi Y bar dikurang B kali X bar. Y barnya tadi 37 atau Y rata-ratanya ya, nilai rata-ratanya 37 dikurang B-nya 5,14 dikali rata-rata si X yaitu 7, maka dapatlah hasilnya 1,02. Sehingga sudah didapat nilai A, dapat nilai B, masuklah kita buat dalam persamaannya. Jadi buatlah persamaannya tadi kan Y aksen sama dengan A ditambah BX. Nilai A-nya 1,02 ditambah nilai B-nya 5,14X. Nah, kita tinggal masukkan dulu. Kita coba satu-satu nilai X-nya. Kalau 3, kita buat 3X-nya, maka nilainya itu ternyata 16,44. Kalau kita buat nilai si X itu 5, ternyata berubah menjadi 26,72. Begitu seterusnya. Nah, dari perubahan-perubahan ini, kita lihat diagram pencarnya. Untuk di Y, itu tadi hasil produksi, yang ini si Y, kemudian di X itu adalah hasil tes kecerdasan. Setelah kita cari tadi, masukkan ke dalam persamaannya, maka didapatlah sebuah persamaan garis lurus ini. Oke. Di mana setiap kita memasukkan nilai X, maka persamaannya akan naik lagi. Masukkan lagi nilai X yang berbeda, persamaannya naik kembali. Terus, dan dia tetap membuat sebuah garis lurus. Oke, inilah dia persamaan garis linier tadi. Nah, itu cara membacanya tadi yang Y aksen sama dengan 1,02 tambah 5,14X, itu dapat kita artikan bahwa produksi atau hasil sebuah produksi tadi akan bertambah sebesar 5,14 pada setiap kenaikan tingkat kecerdasan karyawan. Kan tadi terlihat ya, kalau dimasukkan nilai X-nya 3, ternyata nilai Y aksennya berubah menjadi berapa. Dimasukkan 4, berubah menjadi berapa. Ya, perubahannya itu tadi kan sebesar 5,14. Itu dia. Nah, koefisien regresi itu adalah gradien dari garis regresi, yaitu si nilai B. Nilai B positif menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y itu searah atau hubungannya itu positif. Jadi tadi nilai B yang kita dapat itu positif ya. Maka berarti menunjukkan hubungan antara X dan Y itu mempunyai hubungan yang positif atau dia searah. Tapi kalau nilai B-nya negatif, berarti menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y itu berlawanan arah atau hubungannya negatif. Besar kecilnya perubahan variabel X terhadap variabel Y ditentukan besar kecilnya koefisien regresi. Ini ada lagi yang dinamakan koefisien determinasi. Apa gunanya? Yaitu alat utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y ini. Ini rumusnya, R kuadrat sama dengan A dikali sigma Y ditambah B dikali sigma XY dikurang N kali X bar Y kuadrat per sigma Y kuadrat dikurang N kali Y bar kuadrat.
Nah, koefisien dari nilai determinasi ini antara 0 dan 1. Kalau nilai koefisien determinasi itu sama dengan 1, itu menunjukkan hubungan yang sempurna. Kalau dia determinasinya 0, menunjukkan tidak ada hubungan. Jadi kalau misalnya R kuadrat ini atau koefisien determinasi ini 81, artinya 81% perubahan dari variabel Y ditentukan oleh variabel X. Baik. Kita masuk di sini, Ibu sedikit aja menyinggung untuk tentang analisis regresi berganda. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih dalam. Di mana analisis regresi berganda ini adalah menguji secara serentak kemampuan variabel independen X dalam menjelaskan variasi nilai variabel independen Y. Oke, persamaan regresi linear berganda itu adalah Y sama dengan alfa ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 dan seterusnya. Itulah dia makanya dibilang linear berganda karena dia lebih dari satu. Nah, model pendugaannya itu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya. Di mana Y-nya tadi itu sama ya, variabel terikat atau variabel respon, kemudian nilai si X itu adalah variabel bebasnya, kemudian A-nya itu adalah konstanta dan B-nya itu koefisien estimate-nya. Jadi dalam menaksir koefisien regresi berganda ini itu menggunakan matriks. Jadi nanti kalian harus mengingat atau mengulang kembali pelajaran matriks di SMA dulu supaya tidak kesulitan dalam mencari regresi berganda ini. Karena kita di sini menggunakan matriks. Jadi hasil metode kuadrat terkecil itu didapatkan dari persamaan normal. Ini ya bentuknya. Oke. Tahapan yang pertama tadi membentuk sebuah matriks A, B, dan G. Ingat ya, ini matriksnya. Ini Ibu hanya sekilas saja menunjukkan bentuk matriksnya. Nanti kalian bisa ulang supaya nanti tidak bingung dari mana ke mana itu semuanya datang. Ini matriks, kemudian nanti kita memerlukan nilai si B, kemudian nilai G. Oke. Setelah dibentuk dari matriksnya tadi, maka dibentuklah atau membentuklah sebuah persamaan normal dalam bentuk matriks tadi. Yang nanti bentuknya menjadi A kali B sama dengan G. Kemudian dihitunglah matriks koefisien B tadi, dapatlah nilai B itu sama dengan A inverse dikali G. Oke, mungkin untuk hari ini sekian dulu penjelasan dari Ibu. Ini ada latihan yang harus kalian kerjakan supaya melatih tadi pemahaman di persamaan regresi linearnya, linear yang sederhana ya, belum masuk yang berganda. Jadi di sini ada data mengenai pengalaman kerja dan penjualan, di mana X itu adalah si pengalaman kerja, di Y-nya itu omset penjualan. Oke, ini dia datanya. Yang perlu kalian cari itu adalah nilai A dan B, kemudian buat ke dalam persamaan regresinya, kemudian berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya itu 3,5 tahun. Jadi di sini nggak ada ya 3,5 tahun, pengalaman kerjanya itu semuanya bilangan asli itu seperti 2, 3, 2, 5, 6, 1. Jadi nggak ada di situ yang desimal. Nah, di sini dia bertanya yang kalau pengalamannya itu 3,5 tahun, berapa omset penjualannya. Jadi nanti bisa didapatkan dari persamaannya ini tadi. Jadi kalian perlu mencari dulu nilai A dan B, baru buat persamaannya, baru carilah nilai omset yang didapat pada karyawan yang pengalamannya 3,5 tahun.
Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa di chat melalui WA Group. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.